Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Safiyuhu wa khaliluhu fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari selalu kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa bergabung di Majelis Formula Hati Online. Semoga yang demikian ini mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berlimpah barokah dan berlimpah sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Materinya tauhid, dan temanya husnul khotimah dan su'ul khotimah ya. Tapi sebelum materi, karena ini majelis, maka mari sejenak bersama Al-Qur'an ya. Terakhir kita surat Yasin ayat 4 ya. A'udzubillah, bagi yang membawa Al-Qur'an bisa dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litungdhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Ini surat Yasin ayat 6 ya. Jadi tentu terkait dengan ayat sebelumnya. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Litungdhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Agar engkau atau supaya engkau memberikan inzar pada kaum ma undhira aba'uhum, apa yang juga diinzarkan pada bapak-bapak mereka, fahum ghafilun, sementara mereka itu lalai atau lupa. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah nyata, telah benar pernyataan atau keputusan ala aktsarihim, pada sebagian besar mereka, fahum la yu'minun, sementara mereka tidak beriman. Ya, salah satu atau tujuan dari diutusnya Rasulullah ya, ketika dinyatakan innaka laminal mursalin, itu litungdhira qauman ma undhira aba'uhum, untuk memberikan inzar pada kaum yang juga kepada orang tua mereka. Fahum ghafilun, tapi mereka tetap ghafilun atau lalai. Ayat ini atau ayat ke-6 ini menjelaskan tentang tujuan dan sekaligus fakta yang akan didapatkan gitu. Bahwa mereka, yakni sebagian besar manusia itu ghafilun, lalai. Nah, ini menarik di dalam kita kancah dakwah, memang harus kita akui demikian firman Allah pasti benar adanya. Inzar wajib dijalankan, sementara kita juga harus menerima fakta bahwa fahum ghafilun. Bahkan kalau ayat yang ke-7 lebih jelas lagi. Telah benar sebuah keputusan, yakni pernyataan Allah atau keputusan Allah pada sebagian besar manusia, mereka itu la yu'minun. Gitu. Sebagian besar mereka tidak beriman. Jadi emang mayoritas atau sebagian besar orang tidak beriman. Gitu. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, ketika akhirnya Allah izinkan kita mendapatkan iman, dan kita bisa menerima dengan tenang, kita bisa meyakini apa yang harus kita yakini, itu merupakan karunia besar, sangat besar,
yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Tidak semua hambanya. Kita akhirnya menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim itu karunia terbesar sebelum karunia-karunia yang lain. Karunia iman ini di atas segalanya. Karena laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sebagian besar telah benar sebuah pernyataan bahwa keputusan Allah, bahwa yang ditetapkan pada sebagian besar mereka itu tidak beriman. Oleh karena itu kita tidak boleh ikut-ikutan pada orang-orang. Gitu. Oh, kalau orang-orang kayak gini, gitu. Kalau orang begini kita ikut. Enggak, kita ikut kepada apa yang harus diikuti. Bahwa jumlah itu berpengaruh kepada keputusan, apa jumlah itu mempengaruhi psikologi orang, tapi kita tidak boleh terpengaruh oleh jumlah. Karena apa? Karena laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mungkin sekilas demikianlah surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ya. Surat Yasin, Ustaz. Surat Yasin. Kita lanjut materi husnul khatimah dan su'ul khatimah. Salah satu dasar dari konsep ini yang juga menjadi perhatian kita semua adalah hadis Rasulullah. Wa inna ar-rajula la ya'manu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayadkhuluha fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ar-rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha atau kama qala. Dan sungguhnya orang telah sungguh berbuat perbuatan ahli surga sampai tidak ada jarak antara ia dengan surga kecuali satu dira'. Maka didahuluilah oleh keputusan Allah, oleh kitab, maka ia mengerjakan perbuatan ahli nar, maka akhirnya ia masuk neraka. Dan sungguhnya orang sungguh telah mengerjakan perbuatan ahli neraka sampai tidak ada jarak antara ia dengan neraka kecuali satu dira'. Maka didahuluilah oleh keputusan Allah, maka ia mengerjakan perbuatan ahli jannah sampai ia memasuki surga. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, titik kritisnya itu adalah di penghujung hayat kita. Itu titik kritisnya. Husnul khatimah dan su'ul khatimah atau keadaan di penghujung hidup, baik dan buruk itu luar biasa pentingnya, harus dapat perhatian serius dari kita. Ini terkait dengan tema sebelum ini, yakni tentang kematian ya, yang sudah kita bahas 2 kali. Harus dapat perhatian serius, sangat-sangat serius. Pada saat yang sama, kita semua tidak tahu kita itu di penghujungnya kapan. Gitu. Jadi sementara keadaan di penghujung hidup kita itu luar biasa pentingnya. Tadi menentukan kan. Sampai orang sudah hampir istilahnya dengan surga sudah sehasta, sedira. Tapi akhirnya justru gelimpang, berpaling, berganti, mengerjakan perbuatan ahli nar, akhirnya masuk neraka. Padahal sudah dekat sekali. Atau sebaliknya, sudah dekat sekali dengan neraka. Tapi akhirnya berubah drastis, mengerjakan perbuatan ahli surga, masuk surga. Yang pertama, bahwa yang sangat menentukan masuk surga dan masuk nerakanya orang, tentu dianggap variabel yang lain, dianggap status paribus ya, adalah kondisi orang di akhir hayatnya. Jadi jika di akhir hayatnya baik, insya Allah min ahli jannah. Tapi kalau di akhir hayatnya buruk, ya buruknya sampai murtad naudzubillah, ya berarti min ahli nar.
Ini yang pertama ya. Yang kedua, bahwa kondisi di akhir hayat atau kondisi akhir hidup ya, bukan kalau kondisi di akhir hayat, maksudnya detik-detik terakhirnya orang hidup itu bisa memberikan bobot tersendiri, bahkan bisa merubah keadaan. Mirip dengan yang pertama, tapi lebih saya tekankan ke bobotnya. Kondisi terakhir seorang manusia hidup itu bisa memberikan bobot tersendiri hasilnya kelak di akhirat. Itu misalnya gini, sama-sama muslim, ia mengakhiri hidup dengan banyak taubat, yang satu tidak mengakhiri hidup dengan banyak taubat. Beda sekali hasilnya. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW di salah satu hadis. Innamal a'malu bil khawatim. Riwayat ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung akhirnya. Jadi bobotnya itu bisa berbeda jauh ketika berakhir baik atau berakhir buruk. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, hendaknya masalah akhir hayat kita ini, perlu mendapatkan perhatian serius, bahasan serius, terus fokus yang lebih serius. Pada saat tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan kita diakhiri oleh Allah. Gitu. Sementara kondisi akhir hidup orang itu sangat menentukan. Apalagi kalau sampai kondisinya berganti agama. Naudzubillah min dzalik. Apakah mungkin? Ada kisah terkenal ya. Kisah ini terkenal di kalangan santri, tapi saya coba perhatikan itu adalah kisah dari Bani Israel. Cuma sudah dirubah versi menjadi kisah lokal, menggunakan nama-nama lokal. Ada salah satu rahib. Nah, kalau di cerita santri disebut dengan Kiai Barseso namanya. Padahal sebenarnya bukan itu. Ini cerita Bani Israel. Seorang rahib yang sangat alim ya. Tentu ini kisah sebelum Rasulullah. Kisah-kisah seperti ini bisa diterima oleh Muslim, termasuk namanya Israiliyat, selama tidak bertentangan dengan agama. Saking dia zuhudnya dan dekatnya kepada Allah, Allah berikan padanya karomah. Karomahnya itu menyembuhkan penyakit. Sampailah karomah ia tersebar di seluruh negeri. Sampai pula ke istana kerajaan. Kondisinya waktu itu seorang raja punya putri yang lumpuh. Maka dibawalah putri ini ke tempat rahib ini. Akhirnya diterima dan benar mendapatkan proses pengobatan. Allah takdirkan sembuh. Sang raja tentu tadi waktu ini langsung ditinggal putrinya, ia pulang kerajaan karena sebagaimana yang dijanjikan oleh rahib butuh beberapa waktu sampai anak ini bisa pulih kembali, bahkan butuh beberapa bulan. Gak lama setelah sekian waktu, raja menengok dan ternyata putrinya disebut oleh rahib ini telah meninggal.
Sang raja tidak bisa terima begitu saja disebut putrinya meninggal. Ia minta dibukakan kuburnya. Ketika dibukakan kuburnya, kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh sang raja, putrinya, itu ternyata dibunuh dengan cara digorok lehernya. Karena tampak sayatan, dan lehernya itu tampak sayatan pedang. Kenapa itu terjadi? Nah, ceritanya ketika putri raja ini itu sehat, tampaklah kecantikannya yang selama ini hanya tampak wajahnya, seluruhnya menjadi tampak karena sehat kembali. Setan datang menggoda, terjadilah yang terjadi. Gitu. Karena terjadi yang terjadi, karena khawatir nanti menjadi akan menjadi perkara di kerajaan, karena telah berbuat tidak senonoh kepada putri raja, maka oleh setan yang membisikkan perbuatan sebelumnya, dibisikkan yang kedua untuk membunuhnya. Akhirnya putri raja ini dibunuh. Karena khawatir akan dilaporkan perbuatannya ini kepada bapaknya, kepada rajanya. Ya, terjadilah perzinahan waktu itu. Naudzubillah. Dan putrinya sudah hamil. Nah, setelah dibisikkan membunuh, dan didapati memang akhirnya ada bukti membunuh, maka sang rahib ini akhirnya dibawa ke pengadilan untuk diputuskan untuk mendapatkan siksa. Ya karena hukum zaman ini yang berlaku, ia dipanggang di atas api. Ketika rahib ini dipanggang di atas api, pada saat dia sudah tidak sanggup lagi menahan panasnya, datang setan yang menggoda pertama kali itu. Ini perbuatan. Menggoda lagi dan mengatakan, jika kau ingin kamu selamat, sujudlah kepadaku. Aku akan bebaskan engkau dari siksaan ini. Maka rahib ini akhirnya sujud kepada setan. Dan di saat sujud itulah Allah cabut nyawanya. Nah, kisah ini kisah Israiliyat. Ya, tentu ada banyak hal yang agak sedikit kurang begitu pas. Tapi namanya juga kisah. Intinya rahib ini akhirnya meninggal dalam keadaan musyrik dan kafir. Ini kisah tidak menutup kemungkinan terjadi pada siapa saja. Pada saat hidupnya telah di puncak kesolehan, tidak ada jaminan orang mengakhiri hidupnya dalam keadaan mukmin dan muslim. Demikian juga bagi yang belum diberikan hidayah oleh Allah. Jangan pernah putus asa. Karena juga tidak ada jaminan Anda mengakhiri hidup Anda dalam keadaan buruk. Apalagi hidup di masa akhir seperti ini, yang disebut oleh Rasulullah atau yang kita bisa nyebut sebagai masa fitnah. Orang berganti agama seperti orang berganti baju. Kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan ka kita illailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bersegera kalian berbuat baik karena akan ada fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana orang di pagi hari mukmin, sore hari kafir, pagi hari mukmin, sore hari kafir, sore hari mukmin, pagi hari kafir. Berganti agama kayak berganti baju. Ternyata yabi'udinahu bi'aradi minad dunya. Yang menjual agama dengan sedikit saja dari urusan dunia. Menjual agama dengan sedikit dari urusan dunia. Makanya Masya Allah, yang rahmati Allah ya, lewat dua urgensi di atas, ayo kita berikan perhatian yang serius. Agar Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Ya, itu poin pertama tadi. Poin kedua, definisinya apa husnul khatimah itu? Kalau secara bahasa kan
baik akhir. Husn itu baik, al-khatimah akhir hayat. Yakni maksudnya detik-detik dicabutnya nyawa akhir hayat itu ya. Bukan waktu tua, yakni saat-saat berakhirnya kehidupan. Al-khatimah yakni saat-saat berakhirnya kehidupan. Kalau orang Jawa nyebutnya pungkasan. Baik pungkasan. Pungkasan kan akhirnya sesuatu. Kalau su'ul khatimah adalah buruknya pungkasan, buruknya akhir hayatnya. Artinya apa? Artinya secara istilah husnul khatimah adalah kondisi baik yang dijalani seorang manusia saat menghadapi kematian. Sementara su'ul khatimah adalah kondisi buruk yang dihadapi seorang manusia saat berada di akhir, di detik-detik terakhir, di detik-detik hayat terakhirnya. Tentu yang dimaksud kondisi baik bukan kondisi zahir, sehat tidak sehat. Kondisi buruk juga bukan berarti sehat tidak sehat, tapi kondisi baik dalam arti syariah. Dia berada dalam kebaikan atau berada dalam keburukan. Naudzubillah. Nah, cirinya apa? Nah, kondisi baik atau ya kebaikan yang berada di akhir hayat sekaligus berarti yang tidak demikian berarti khawatir masuk su'ul khotimah. Yang pertama, ia tetap menjadi mukmin, tetap imannya, tetap Islamnya. Ya, ini 1 dan 2 bisa jadi 1, bisa dipisahkan. Karena secara istilah memang dipisahkan. Maksudnya dalam praktek ya mukmin ya muslim, muslim ya mukmin. Pertama, tetap imannya. Apa tetap imannya? Jadi sampai akhir hayat tetap bisa mempertahankan imannya. Tidak menjadi kafir atau musyrik. Naudzubillah. Menjadi mukmin. Nggak goyah imannya. Dengan godaan dan dengan apapun yang terjadi. Nggak goyah imannya. Masya Allah. Ini masalah goyah iman dan tidak goyah ini bisa menimpa siapa aja. Ini tidak monopoli profesi tertentu. Ya, sekarang lagi ramai beberapa profesi tertentu gonta-ganti agama. Pagi agamanya apa, sore agamanya apa. Dan juga tidak monopoli orang-orang tertentu. Ini bisa menimpa siapa aja. Berganti iman nih, Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, tetap Islamnya, yakni dia menjadi muslim sampai akhir hayat, maknanya tidak terjebak dan tidak terjatuh kepada asbabur riddah, sebab-sebab kemurtatan. Meskipun hasilnya antara orang yang tidak mempertahankan iman dan tidak Islam itu sama-sama murtad, tetapi istilah ini digunakan karena lajur keluarnya beda kan. Kalau lajur keluarnya lewat pintu Islam namanya asbabur riddah, sebab-sebab murtad. Sebab murtad itu bisa jadi kaitannya tidak dengan iman, tapi dengan hukum-hukum pokok. Tapi kalau iman kan langsung identik dengan rukun iman. Yani misalnya meragukan hari akhir, Masya Allah. Jadi ini memang dunia ini memukau. Gara-gara dunia orang bisa meragukan hari akhir. Gara-gara dunia orang bisa menghina Rasulullah. Nggak terbayang oleh kita. Nggak terbayang oleh orang yang diberikan oleh Allah keleluasaan hidayah. Nggak terbayang orang bisa menghina Rasulullah. Gitu. Apa untungnya menghina Rasulullah dari sudut apapun? Gitu. Apa untungnya? Tapi ternyata ada orang yang merasa dapat untung dengan menghina Rasulullah. Ya, konsekuensinya nggak main-main. Bisa tercerabut imannya. Ya, yang pertama tetap berada pada keimanan. Yang kedua tetap berada pada keislaman. Ya.
1 sama 2 bisa jadiin 1, mukmin dan muslim itu. Yang ketiga, tidak sedang berbuat maksiat. Karena ketika orang tidak maksiat, meskipun tidak mengerjakan wajib atau sunnah, itu sudah masuk kategori baik. Tentu baik yang level paling bawah. Kan hukum itu kan ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, di tengahnya ada mubah. Amin. Nah, orang yang meninggal tidak sedang maksiat, itu sudah baik. Nah, duduk-duduk ngopi meninggal, nah, itu sudah baik gitu. Karena kalau dia minum minuman keras, maksiat. Makanya banyak ulama yang setuju dengan konsepnya ahli tasawuf ya. Bahwa mubah itu berpahala. Mubah itu berpahala. Karena kalau konsepnya orang fikih kan mubah tidak berpahala. Mubah kan tidak berpahala kan. Orang nyiram pohon pagi hari. Itu dari sudut kajian fikih itu tindakan mubah. Orang jalan pagi hari itu tindakan mubah, pahala enggak, dosa enggak. Itu pendekatan fikih atau arif fikih. Tapi orang-orang tasawuf itu punya pandangan. Kalau kita tidak sedang maksiat, ya itu berarti berpahala. Kenapa? Karena tidak maksiat itu sebenarnya adalah tindakan baik. Jadi kita kalau waktu pagi hari itu dipakai nebangin pohon tetangga, ya, apalagi ngambilin buah tetangga, kan haram. Nah, pagi hari saya pakai untuk nyiram bunga saya, nah, kan berpahala. Gitu. Tapi ini hanya sudut pandang yang berbeda. Intinya, ketika orang tidak sedang maksiat, apalagi ia sedang menjalankan kebaikan, sesungguhnya pertanda dia berada pada kondisi husnul khotimah. Jadi ada 3 ya cirinya, atau bukan ciri, 3 persyaratan ya, 3 kondisi ya yang harus terpenuhi dari konsep husnul khotimah. Pertama, bertahan imannya, tetap sampai akhir hayat dia menjadi mukmin. Disinilah hati-hati dengan nawaqidut tauhid. Ya. Pernah dapat materi nawaqidut tauhid ya? Insya Allah masih ingat. Entah pertemuan yang keberapa. Namanya hal-hal yang membatalkan tauhid atau biasa disebut dengan nawaqidul iman. Hal-hal yang membatalkan iman ya, sudah kita pelajari itu. Kemudian yang kedua, tetap Islamnya, yakni tetap menjadi muslim ya. Ini sama ulang lagi, ini istilah yang saling masuk, mukmin yang muslim yang masuk. Oleh karena itu di poin kedua, hati-hati dengan asbabur riddah, sebab-sebab kemurtatan. Konsep nawaqidul iman sama asbabur riddah bisa saling masuk. Tetapi biasanya asbabur riddah lebih luas daripada nawaqidut tauhid. Hasilnya sama, orang-orangnya keluar dari agama. Cuman kalau asbabur riddah lebih luas karena bisa terkait dengan masalah hukum. Misalnya menolak dan menentang kewajiban sholat, murtad. Ya kalau murtad ya berarti tercabut imannya. Gitu. Misalnya gitu. Menghalalkan riba, murtad. Tetapi kalau kita bicara nawaqidut tauhid, fokusnya kepada bab arkanul iman. Nah, gitu. Meskipun ya ujungnya mirip-mirip. Terakhir, tadi kondisi yang wajib terpenuhi adalah di mana ia tidak sedang maksiat, apalagi sedang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, perlu memahami tentang wujuhul ma'asi. Beberapa wajah dan bermacam-macamnya maksiat. Nah, antum kalau perhatikan dari poin ketiga ini, ya, wujuhul ma'asi itu, atau wajah-wajah maksiat, atau anwa'ul ma'asi,
yakni macam-macam maksiat, itu kalau kita kaitkan dengan tiga bentuk amal ya, kan ada amal hati, ada amal perbuatan, ada amal lisan. Ya, ada amal yang dari hati, ada amal perbuatan, ada amal lisan. Artinya, kemaksiatan itu bisa muncul dari hati. Contohnya tidak bersyukur. Jangan dianggap remeh. Contohnya tidak bertawakal kepada Allah. Apalagi tidak ikhlas. Gitu. Ria itu adalah kemaksiatan hati. Gitu. Apalagi lebih jauh lagi, meragukan Allah, naudzubillah min dzalik. Itu semua perbuatan hati. Dan setan menggoda ini terus. Terus menggoda orang untuk terus bisa terjebak. Istilah kata, karena dia memang telah ditetapkan oleh Allah untuk menggoda kita sejak kita lahir. Dia memperhatikan kita 24 jam, tahu di mana titik kelemahannya. Urusan hati terus digoyah-goyah. Ya kan, fakta paling nyata, kalau sholat, ya, enak-enak sholat tuh kenapa harus ingat yang lain? Nah, jadilah tidak khusyuk. Terus yang kedua ada perbuatan anggota badan, ya biasa. Ada nyuri, ada macam-macam, dan lain sebagainya. Ada kemaksiatan yang bersumber dari lisan, contohnya bohong, menggibah, apalagi memaki-maki, sumbernya lisan semua. Tetapi yang menarik, Rasulullah SAW pernah memberikan penekanan masalah lisan ini di salah satu hadisnya. Wahal yakubun nas ala wahal yakubun nasu ala nari illa hasaidu alsinatihim. Wahal yakubun nasu ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah orang itu terjerembab wajahnya yakni di neraka kecuali karena ulah lisannya. Jadi lisannya juga sumber maksiat nggak sedikit. Bahkan sampai hadis Rasulullah, man yadhmanu li baina lihyaihi baina farjai wa baina fakhidai adhmanu lahul jannah. Siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk bisa menjaga antara dua janggutnya dan antara dua pahanya, ini lisan dan kemaluan, maka aku jamin padanya surga. Jadi saking besarnya atau vitalnya anggota badan ini. Jadi kemaksiatan lisan tadi itu juga tidak sedikit. Jadi kami ulangi lagi, kondisi yang ketiga sebagai persyaratan dari husnul khotimah adalah ia tidak sedang maksiat, syukur sedang berbuat taat. Oleh karena itu perlu memahami anwa'ul ma'asi. Oke ya, ini poin kedua. Sekarang tentang kondisi, pengertian dan konsepsi husnul khatimah. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun di antara manusia yang mengetahui kapan berakhirnya dan juga mengetahui dia berakhir dengan kondisi apa. Oleh karena itu perlu persiapan yang sangat serius, bukan sekedar usaha manusia, tapi juga harus usaha doa yang kuat agar Allah jaga kita. Tidak sedikit di akhir hayatnya tergoda justru. Naudzubillah min dzalik. Baik godaan dari setan yang ada pada dirinya, atau lewat orang di sekitarnya, atau setan luar yang menggodanya. Intinya tergoda akhirnya. Sebagaimana tadi kisah di Bani Israel. Perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Apalagi bagi manusia yang Allah izinkan melewati 40. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'darallahu imra'an
ajjalallahu umrahu ila arba'ina sanah wa fi riwayatin ila sittina sanah. Allah tidak lagi memberikan alasan bagi seorang manusia untuk tidak taat, untuk tidak merangsek kepada kebaikan ketika Allah sudah berikan padanya umur 40 atau sebuah riwayat umur 60. Kalau sudah umur 40 atau sudah umur 60, sudah nggak ada alasan untuk main-main. Istilah kata, kalau di zaman muda masih main-main, itu masih bisa dimaklumi karena masih muda. Tapi kalau sudah 40 ke atas, tidak boleh. Harus sudah merangsek. Itulah salah satu yang melatar belakangi kita di Formula Hati majelis ini, baik di Masjid Formula Hati atau di Formula Hati Institute, itu bikin pengajian banyak aja sudah. Nah, qadarullah, nah ini sedikit keluar dari tema. Kita kan di musim pandemi, di mana akhirnya kita mulai dipaksa untuk mengikuti online, akhirnya kita masuk daerah, dan ini luar biasa. Ini luar biasa karunia. Kalau kita menggunakan kebiasaan sebelum pandemi offline semuanya, mungkin tidak ada jamaah yang datang dari mana? Dari luar kota. Dan saya yakin di sini banyak tidak hanya yang datang dari sekitar Depok, gitu. Bisa jadi datang dari luar kota, ada luar negeri bahkan, gitu. Bisa jadi. Gitu. Nah ini jadi Pak, berkah jadinya. Siapa aja bisa kita akses kebaikan. Dan saya harap jamaah sekalian dirahmati Allah, ilmu yang ibu bapak dapatkan jangan berhenti pada dirinya. Sampaikan ke orang lain. Ajak orang lain. Kebaikan terus kita siarkan. Karena apa ya? Karena memang sudah harus merasa harus saling merangsek gitu. Ngaji aja dah. Dan saya masih ada harapan buka majelis satu lagi, tapi materinya fikih. Gitu. Entar nanti ditaruh di hari apa. Karena saya termasuk yang jarang ngajar fikih. Jarang ngajar, mungkin karena lebih banyak, kata orang karena fikih udah banyak yang ngisi, dan diperlukannya ilmu-ilmu yang lebih pokok. Gitu. Nah, sehingga, tapi jarang. Saya hanya punya kajian fikih cuma sekali atau 2 kali dalam sebulan. Insya Allah nanti kita akan isi fikih tetap. Nah, terus memperbanyak amal. Nah, sekedar info, di Formula Hati ini ada namanya jaringan Formula Hati yang biasa disebut dengan, bukan pakai bahasa Inggris lah, Formula Hati Network. Itu adalah yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang bermitra dengan kita, yang di mana kita menjadi pembinanya. Nah, itu adalah yayasan yang berjejaring dengan Formula Hati. Itu ada sekitar 11 yayasan. Jadi kegiatan kita ini bukan sekedar ada di sini, tapi kita juga membangun lembaga-lembaga dengan cover berbeda karena kemitraan, sehingga tidak dengan mudah bisa menggunakan nama Formula Hati. Itu ada pondok pesantren di Bogor, kita udah buat alhamdulillah dengan izin Allah ada 120 santri. Sebagiannya sudah mulai ngafal Quran. Kita juga buka pondok, juga udah ada pondok di Parung. Itu santrinya sekitar berapa tuh? 40-an lah. Ini baru level tahsin, belum ada yang, karena rata-rata nanti di ngafal Quran, belum ada yang mulai. Mungkin ada 1-2 yang sudah mulai, tapi dari belakang juz 30. Ada pendidikan bahasa Arab yang menggunakan brand Arabia di daerah Margonda, sudah punya beberapa cabang, namanya Arabia, sudah hampir 3 tahun mungkin, atau malah 4 tahun, berjalan baik sekali. Kita juga ada namanya Wisma Prestasi, ini kayak pondok tingkat tinggi, yakni pendidikan mahasiswa. Ini terutama ditujukan di anak-anak UI, kita buat semacam tempat pembinaan, karena anak-anak ini yang pinter-pinter ini harus dibimbing agamanya. Yang lain, namanya Wisma Prestasi. Dan lain sebagainya, ini beberapa amal yang
yang kita inisiasi, semoga nanti bisa kita ikut terlibat semuanya untuk mengembang-kembangkan, berkontribusi pada kebaikan-kebaikan. Ada juga di daerah Ciamas, kita ada juga tempat untuk jadi tempat pendidikan. Dan sekarang karena pandemi ini agak khusus di Ciamas agak beda. Hampir dimulai kemarin tapi kelihatannya belum jadi. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke tema kita. Karena tidak ada satupun yang tahu kapan kita berakhir. Dan tidak ada satupun yang tahu kondisi berakhirnya kita ini apa. Maka kita harus serius untuk menyambut akhir ini agar Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Ini menanamkan kesadaran ini adalah modal dasar sebelum kita bicara langkah. Gitu. Perlunya kesadaran yang tinggi untuk menyongsong akhir dengan baik. Perlu kesadaran tingkat tinggi. Karena kalau tidak, orang akan terjebak kepada ghaflah atau nisyan. Gitu. Sebenarnya kayak orang nyopir. Kalau orang nyopir sadar gitu bahwa dia bisa sewaktu-waktu terjerembab karena kondisinya emang tidak sedang baik-baik saja, maka dia super hati-hati. Tapi ketika dia kehilangan kehati-hatian, dia tidak sadar kondisinya emang tidak baik-baik saja. Wong gunung curam dan kanan kirinya jurang kok. Gitu. Kita tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Nggak ada satupun yang tidak ada jaminan yang sakit itu meninggal duluan, yang sehat meninggal belakangan. Tidak ada, kita nggak ada yang tahu. Nah, disinilah kembali ke materi kemarin. Kafabil mauti wa'ilah. Cukup kematian itu menjadi nasihat. Nah, kalau kita memiliki kesadaran tingkat tinggi, nah baru kita bicara langkah. Saat tadi kita tahu betapa kondisi berakhirnya seorang dalam hidup itu sangat-sangat menentukan hasil ketika berhadapan dengan Allah kelak. Apakah min ahlil jannah atau min ahlin nar? Gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, kesadaran tingkat tinggi bahwa kapan saja kita berakhir dan seperti apa berakhirnya, itulah yang harus hadir. Itu pula yang menyebabkan kisah terkenal seseorang zahid kabir wa khalifatu wa amiril mu'minin, ya. Seorang zahid yang besar, khalifah dan amirul mu'minin Umar bin Abdul Aziz, yang setiap malamnya menangis. Kata Fatimah itu istrinya Umar bin Abdul Aziz, anaknya Abdul Malik, ya, khalifah kedua atau ketiga itu. Ya, kan punya kakak yang menjadi khalifah, ya. Saudaranya Fatimah semua khalifah. Makanya Fatimah ini disebut dengan Ibnul Khalifah, terus Hafidul Khulafa, wa Zaujatul Khalifah, wa akhwatuhu Khalifah. Gitu. Jadi dia seorang yang bapaknya khalifah, kakek-kakeknya khalifah, saudaranya khalifah, suaminya pun khalifah. Jarang kan punya suami khalifah. Biasanya kalau dia wanita ya suaminya bukan khalifah, kalau sudah kakaknya khalifah. Ini agak unik Umar bin Abdul Aziz itu. Kata Fatimah, kalau urusan sholat dan puasa, bisa jadi di luar sana banyak yang lebih banyak sholatnya dan banyak puasanya daripada Umar. Tetapi saya yakin Umar adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada yang lain. Kenapa? Karena aku tidak pernah lihat malam-malamnya kecuali dia menangis. Sering kali dia menangis sampai tertidur dan ketika bangun menangis lagi karena takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memimpin khilafah sekitar 2 tahun saja, meninggal dalam umur 41 tahun.
umurnya masih muda. Tapi sepanjang 2 tahun dia mimpin kerajaan, itu Allah kasih barokah tak terkira di masanya, sehingga zakat saja tidak ada yang menerima. Masya Allah. Saking barokahnya hidup di bawah seorang khalifah yang sangat saleh, sangat zuhud. Bahkan seorang Ats-Tsauri kalau nggak salah, atau Ibnu Ats-Tsauri mengatakan bahwa ia adalah khalifah Rashidah yang kelima. Jamaah yang dirahmati Allah, nah kesadaran ini perlu hadir. Jangan sampai meleng. Seperti yang ditegaskan oleh Allah, wala takum minal ghafilin. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang lupa atau bagian dari orang-orang yang lupa. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran, nah, langkahnya apa? Langkahnya apa? Ini poin keempat, langkah-langkah agar bisa menyongsong akhir hayat dengan husnul khotimah. Pertama, doa. Justru doa didahulukan. Doa didahulukan. Karena apa? Karena ini benar-benar karunia Allah. Sebagaimana sehat itu karunia, iman juga karunia, dan lain karunia, juga ada karunia yang juga penting sekali, bahkan lebih penting daripada yang lain, diberikan oleh Allah, rizki husnul khotimah. Di akhir hayatnya baik. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Makanya sering saya memberikan perbandingan ketika ada orang menanyakan tentang keadilan Allah. Gimana disebut adil? Lah kalau ada orang lahir dari negeri muslim, keluarga muslim, ya dia jadi muslim. Ya kalau lahir dari keluarga kafir, jadi kafir. Letak keadilnya di mana? Wong lahirnya kan nggak pernah dipilih. Dia lupa. Waktu dewasa dia sudah punya hak pilih untuk menetapkan agamanya. Enak mana? Kecil muslim, karena lahir dari keluarga muslim, di ujung hayatnya murtad, mati. Dari kecil kafir, di ujung hayatnya mu'alaf, masuk Islam, mati. Enak mana? Gak ada yang tahu ujung hayat. Gitu. Enak mana? Dari kecil kafir, sampai gede kafir semuanya, kafir. Masuk Islam, mati. Atau dari kecil mukmin, murtad, mati. Ini keadilan Allah SWT. Bahkan kalau menggunakan ilustrasi biasa, ya enakan. Nah, tadi dong ya. Nggak pernah taat sebentar, langsung masuk Islam, masuk surga. Adil Allah itu. Sangat adil. Nah, usaha yang pertama doa. Kenapa kok doa? Karena benar-benar ini karunia tadi, hadis Rasulullah. Fayasbiqu alaihil kitab, didahului oleh keputusan Allah, maka mengerjakan perbuatan ahli neraka, masuk neraka. Fasbiqu alaihil kitab, fayamul bi ahlil jannah, didahului oleh keputusan Allah, kemudian mengerjakan perbuatan ahli surga. Masuk surga. Insyaallah. Yang kedua, istiqamah fil amal. Ya, langkah kedua, dijaga, berusaha istiqomah dalam amal. Karena ada ungkapan dari Imam Ghazali, dan ungkapan ini saya yakin bukan ungkapan biasa. Ini ungkapan dari sebuah perenungan yang dalam, dan bisa jadi berlandar kepada apa enggak. Tapi ini Imam Ghazali, terkenal sekali di Ihya Ulumuddin. Tuwfiyal mar'u ala ma kana alih. Orang akan diwafatkan pada kondisi yang ia biasa lakukan. Tuwfiyal mar'u ala ma kana alih. Orang diwafatkan yakni oleh Allah pada kondisi keadaan yang biasa ia lakukan. Ia biasa ngaji, insya Allah wafat pas di pengajian. Biasa ghibah, ya mati pas ghibah.
Naudzubillah min dzalik. Ada kisah-kisah kecil di sekitar saya. Ada seorang wanita punya kebiasaan baik. Setiap ba'da subuh, dia itu membaca Quran dan tidak keluar dari kamarnya kecuali duha. Itulah hari-hari yang ia jalankan. Itulah hari yang ia jalankan. Ia punya amal yang diistiqomai. Ia baca Quran dan ia tidak selesai, nggak keluar kamar sampai duha. Jadi setelah duha baru dia selesai Quran dan baru keluar kamar. Allah wafatkan ia saat dia baca Quran. Masya Allah. Ya, jadi yang kedua, istiqomah dalam beramal. Syukur-syukur yang diistiqomah itu banyak. Kalau tidak bisa, pilih beberapa saja yang kau istiqomahi. Istiqomah ngaji, istiqomah tilawah, istiqomah sedekah, istiqomah apa, istiqomah apa, istiqomah. Yang ketiga, gitu ya. Menjaga betul dari maksiat. Kalau tidak bisa taat, minimal berada dalam kondisi mubah. Jadi menjaga betul dari maksiat. Kalau tidak bisa taat, minimal kondisinya dimubahkan. Jangan sampai terjebak di maksiat. Naudzubillah. Nah, yang sering saya katakan, seluruh maksiat itu sebenarnya ada ganti atau ada jalan halalnya. Kayak orang maksiat harta, sehingga mencuri harta orang. Ada proses halalnya yang namanya ya dagang aja sudah. Nanti insya Allah dapat juga. Sehingga nggak perlu sampai menggunakan cara maksiat. Gitu. Karena cara halal masih terbuka lebar. Kalau anak muda sudah ingin sama pasangan ya nikah, nggak usah ditahan-tahan. Jalan halalnya. Kalau nikah kan halal. Kalau nggak nikah ya haram. Ya nikah. Itu perlu diganti jalan maksiat menuju jalan kebaikan, minimal jalan mubah. Nomor 4, ya, hindari betul. Ini yang justru yang paling penting, mestinya tadi jadi nomor 2, tapi supaya secara langkah gampang dikerjakan. Makanya saya urutkan nomor 2 dulu tadi, istiqomah. Nomor 4 adalah hindari betul nawaqidut tauhid wa asbabur riddah. Hindari betul hal-hal yang membatalkan tauhid dan menyebabkan kemurtadan. Harus dihindari betul. Jangan dianggap main-main. Makanya kayak urusan syirik, naudzubillah min dzalik. Jangan dianggap remeh. Gitu. Mohon maaf kalau masih ada yang suka bintang-bintangan, berhenti dari sekarang. Karena itu mengganggu kebersihan dan kemurnian tauhid. Yang suka masih ada budaya yang berbau-bau syirik, berhenti sudah. Kita golongan orang yang sangat menghargai budaya. Karena kita adalah orang yang wajib bersama sesama. Tapi kita orang yang sangat anti syirik. Jadi kalau ada budaya yang ada syiriknya, bukan karena kita anti budayanya, kita anti syiriknya. Syirik, naudzubillah. Jangan dianggap main-main. Karena kalau orang sudah terpapar syirik, naudzubillah min dzalik. Sudah habis segalanya. Termasuk hati-hati dengan asbabur riddah. Akhir-akhir ini orang kadang menggampangkan perkara, padahal itu sudah memasuki wilayah asbabur riddah. Menantang neraka, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Menentang hukum dari Allah. Masa saya katakan, kalau Anda memang belum bisa mengerjakan, nggak usah nentang. Nggak ada hebatnya, gitu. Nggak ada hebatnya. Nggak ada hebatnya. Siapa kita? Gitu. Wong kena nyamuk aja bental-bental. Ada virus saja takut kok nentang penciptanya, gitu. Ada virus saja takutnya, tak terkira kayak sekarang ini. Disuruh masker kemana-mana mau.
Kok menentang? Virusnya aja lo takuti, apalagi penciptanya. Kok ini ada orang, Masya Allah, nggak takut banget sama Allah Ta'ala. Gitu. Nggak takut akan azab Allah. Gitu. Lo dipelototin sama bosmu, itu takutnya tak terkira kok. Makanya, seperti kata para ulama, para zuhad ya. Malam yakhshallah, yakhshan nas. Siapa saja yang tidak takut kepada Allah, bakal takut kepada manusia. Jadi budaknya manusia. Jadi orang yang berani-berani sok-sokan kepada Allah itu takutnya sama pemberi gajinya tak terkira. Masya Allah. Takutnya tak terkira. Tapi man khasyallah raha. Yang takut kepada Allah, dia akan istirahat. Dia akan tenang. Dia nggak akan terasuki rasa takut dari siapapun. Merdeka dia. Oke, zaman rahmat itu ada 4 langkah. Saya coba simpelkan supaya gampang diingat dan gampang dilaksanakan. Intinya, husnul khotimah adalah kondisi di mana kita diakhiri oleh Allah dalam hati dan keadaan baik, yakni Islam, iman dan Islam, dan semoga dalam keadaan berbuat baik. Tadi ada beberapa langkah. Semoga bisa kita kerjakan. Dan lagi-lagi ini adalah karunia. Ini karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana dikasih karunia hidayah, juga dikasih karunia husnul khatimah. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Masih ada waktu sekitar 25 menit ya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi ini. Alhamdulillah jadi lebih paham Ustadz ya. Baik, saya bacakan pertanyaannya di chat ya Ustadz ya. Dari Ibu Nurwati. Ustadz masih belum paham tentang korelasi antara 3 jenis amal dengan kondisi yang ketiga yaitu sedang tidak berbuat maksiat. Oh ya. Oke. Maksudnya saya jelaskan tentang 3 jenis amal. Kan ada amal itu ada amal hati, ada amal anggota badan, ada amal lisan. Nah, maksiat itu bisa lewat 3 lajur. Tadi kan kondisi ketiga dari husnul khotimah atau persyaratannya itu kan tidak sedang maksiat. Maksudnya apa? Saya jelaskan 3 kali ini. Agar kita memahami maksiat itu tidak kolot. Kan maksiat itu sering dipahaminya kan. Tapi udah redup. Nyuri, apa itu? Maksiat yang paling populer. Nyuri, korupsi, gibah gitu ya. Maksiat bukan hanya itu. Ada maksiat hati. Riya itu maksiat. Jadi kalau sampai akhir hayat kita nggak bisa nyembuhin riya kita, ya kita kan maksiat sebenarnya. Udah umur tua, apa aja itu bukan untuk Allah. Ingin dipuji orang gitu. Apa aja. Gitu. Contohnya mohon maaf misalnya. Ada orang tua rajin baca Quran. Tapi ternyata di hatinya itu bukan untuk Allah. Supaya nanti cucu-cucunya sayang sama dia. Kalau dia sering baca Quran. Gitu. Karena dianggap nenek yang baik, rajin ibadah. Nah, itu perlu ditata. Gitu. Jadi maksiat itu bisa lajur. Bisa lajur hati, bisa lajur perbuatan, bisa lajur lisan. Ya. Ghibah, pas menggibah orang lewat WA misalnya. Jadi itu termasuk kategori maksiat lisan yang sudah turun menjadi maksiat tulisan kan. Nah, itu maksud saya. Itu korelasi 3 perbuatan kok keurusan tidak sedang maksiat ya. Karena maksiat bisa lewat lajur itu. Saya terangkan ini supaya kita tidak terfokus kata maksiat ke maksiat yang sudah terlalu populer itu. Padahal ada jenis maksiat nggak sedikit jenis maksiat. Naudzubillah min dzalik. Betul, Bu? Ya, Ustadz boleh saya lanjutkan pertanyaan yang ini Ustadz ya? Betul, Bu? Jadi begini maksud saya Ustadz.
Tadi itu kan ada amalan hati, amalan perbuatan, lisan. Sebelum menjadi perbuatan, katakanlah menjadi lisan, katakanlah tadi hibah. Kan sebetulnya sudah ada ya di Ya. hatinya itu penyakit, katakanlah gitu. Mungkin nggak suka kesuksesan orang lain atau apa, atau iri gitu ya, Ustaz. Nah, Ya. ya kan gitu kan, prosesnya kan begitu ya, Ustaz ya. Dari hati dulu sehingga terwujud menjadi sebuah perbuatan. Seperti kayak teko lah, diisi apa, keluarnya teko tadi itu kan dalam perbuatan kita ya, Ustaz ya. Betul nggak, Ustaz? Kira-kira begitu. Ya, betul. Lalu Ya. apakah tadi kaitannya sama gini, Ustaz? Sama seperti tadi Ustaz bilang ikhlas. Ikhlas itu sendiri kan cuman yang tahu Allah sama kita. Itu adanya di hati ya, Ustaz ya. Barangkali waktu kita belum ada ikhlas itu kita sudah melakukan perbuatan juga kan gitu, Ustaz ya. Di proses untuk keikhlasan semurni-murninya itu kan kita menjalankan proses itu juga ya, ada sedikit ria, sedikit itu ya, Ustaz ya. Nah, ya. Sebetulnya apalagi sama-sama dikaitkan begini, Ustaz. Malaikat itu mencatatnya itu adalah perbuatan dohir kita kan, bukan yang batin tadi. Jadi bagaimana itu dikaitkan dengan nanti amalan hisab kita gitu, Ustaz? Dengan tadi statement saya tadi itu, sehingga kita terserahkan dari situ gitu, Ustaz. Maaf, paham ya maksud saya, Ustaz ya? Ya, saya coba pahami. Nanti kalau belum pas nanti Ibu bisa tanya lagi ya. Jadi saya coba pahami tadi yang Ibu tanyakan. Ya, antara perbuatan yang di luar ya, perbuatan anggota badan dengan yang di hati sangat terkait. Tetapi ada perbuatan hati yang secara khusus memang terbahas, yang masuk kategori perbuatan hati yang tidak terkait dengan perbuatan anggota badan. Kayak contohnya tadi kan ikhlas, itu kan perbuatan hati. Anggota badannya ngaji perbuatannya, kan gitu kira-kira ya. Atau perbuatan hatinya misalnya hasad, ya, yang dosa. Perbuatan badannya ngomongin, ya, apaan nggak gitu, itu mah jelek. Gitu. Padahal hasadnya. Berarti kalau ada ini ya dua, maksiat hatinya namanya hasad, maksiat mulutnya itu ekspresi hasad, atau masuk kategori pernyataan buruk atau menghina misalnya. Gitu. Tapi bisa jadi di hati tapi nggak sampai di luar. Hasadnya di hati. Gitu. Bisa jadi, tapi belum diekspresikan, udah hasad. Gitu. Makanya kalau masih kembali ke materi tazkiyatun nafas ya, itu untuk urusan hati kan benar-benar itu karunia Allah kan. Kalau nggak Allah yang jaga ya nggak mungkin kita bisa kejaga saking bolak-baliknya hati. Nah, kalau ada proses hati yang maksiat, ya, misalnya menuju riya, terus orang bisa nata. Nah, ini juga bagian dari kebaikan. Namanya menjaga hati itu. Jadi kan, misalnya ada, itu kan baru namanya lintasan ya, atau bisa jadi paling gampang dikatakan itu bisikan. Bisikan riya. Kalau bisikan riya ini kita ikuti, ya jadilah itu menjadi riya. Tapi kalau kita tolak, itu menjadi kebaikan. Paham ya? Jadi maksud saya, di proses untuk menjadi maksiat, ya bisa jadi dua-duanya kena, bisa jadi salah satunya saja yang di hatinya, atau ada yang tidak masuk ke perbuatan, nggak ada perbuatannya, belum ada perbuatannya. Perbuatannya itu berbeda, gitu. Kayak ikhlas itu kan perbuatannya apa aja, tidak ada perbuatan ikhlas khusus, gitu. Nah, kelak pada waktu di akhir ini masalah gini. Terus perbuatan hati kecatat nggak sama malaikat? Nah, ini memang panjang anunya bahasanya. Karena yang ungkapan yang terkenal kan ungkapan Imam Junaid. Itu juga berdasar kepada hadis tentang hisab, di mana orang ahli Quran yang dihisab oleh Allah, kemudian Allah mengatakan kepadanya gitu, untuk siapa kau baca Quran? Untukmu ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, kau dusta, engkau baca Quran supaya kau disebut dengan qari gitu. Nah, ini di dalam catatan dia baca Quran, tapi Allah yang tahu isi hatinya untuk siapa. Paham ya? Tapi hadis yang terkait dengan ini itu kaitan dengan bab ikhlas. Kalau amal hati yang lain, kita nggak amal hati yang lain kan bukan, contohnya kayak tawakal, contohnya sabar, itu kan amal hati.
apakah malaikat ikut nyatat, apa ikut tidak nyatat amal hati. Wallahu alam untuk bab ini. Tapi kalau khusus masalah bab ikhlas itu sirun baina ar-rabbi bainal abdi wa rabbi. Gitu. Itu rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu betul itu. Nah, terus gimana kitanya? Nah, ya kembali kalau kita ke materi tazkiyatun nafas digabung sama materi tauhid ini, ya maka dijaga hatinya sebaik-baiknya dan agar Allah nanti menjaganya. Kita berusaha menjaga agar kita dijaga. Gitu. Kayak ada ungkapan dari seorang para ulama kemarin gini. Yang penting, inti pentingnya itu kita dicintai oleh Allah. Bukan mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu belum tentu dicintai oleh Allah. Gitu. Mencintai Allah itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Hasilnya kita dicintai oleh Allah. Makanya kalau orang sudah dicintai oleh Allah, baru jadi perkara. Kalau baru mencintai Allah, ya itu kewajiban kita. Ada kebaikan, ada. Tapi lebih intinya kalau dicintai oleh Allah. Itu di hadis Rasulullah yang terkenal waktu Khaybar ya. Sanu'ti ghudan rayah li rajulin. Gitu. Yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Saya akan berikan bendera besok pada seorang yang ia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah Rasulnya mencintainya. Nah, yang kedua itu yang justru yang dinanti. Kayak gini. Kita ini berusaha membersihkan hati. Tapi apakah bersih? Belum tentu. Tapi dibalas oleh Allah. Allah yang membersihkan hatinya. Gitu. Makanya ada kan zaki nufu qad aflaha man zakkaha, ada qad aflaha man tazakka. Beruntung bagi yang membersihkan hatinya, itu udah beruntung. Ada proses untuk berbuat membersihkan hati. Tapi ada keberuntungan yang lebih tinggi, hasil kebersihan hati. Qad aflaha man tazakka. Beruntung bagi yang terbersihkan hatinya. Gitu. Wallahu a'lam ya. Semoga ini bisa menjawab Bu Yuli. Jadi Ya. intinya ya yang maksiat hati harus dijaga, maksiat anggota badan juga dijaga, dan maksiat hati ini jaganya harus super hati-hati karena emang hampir-hampir kita tidak bisa kendalikan hati itu. Makanya di konteks ini turun ayat la yukallahu nafsan illa wus'aha. Sebelumnya dulu kan semua yang tek-tek di hati itu dicatat. Dulu gitu. Sampai turun ayat la yukallahu nafsan illa wus'aha. Nah, baru setelah itu yang di luar kendali nggak dicatat sampai yang di bawah kendali. Makanya kalau bisikan belum sampai nanti kita tetapkan. Nah, gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kira-kira kesimpulannya begini bagaimana, Ustaz? Jadi pada saat muncul bisikan hati, katakanlah apapun gitu, langsung kita sadar bahwa itu tidak boleh, katakanlah gitu. Kita tekan sambil kita istighfar sama Allah, minta perlindungan sama Allah dari bisikan tadi gitu ya, Ustaz ya? Betul, memang kayak gitu. Belum sampai. Kalau ada bisikan buruk itu segera istighfar. Apalagi kalau buruknya sampai level ke arah-arah syirik, itu suruh syahadat. Bukan berarti dia murtad. Ya. Misalnya kan ada kejadian kan, bahkan hadis Rasulullah, siapa yang menciptakan bumi, siapa menciptakan langit, siapa menciptakan tanaman, siapa menciptakan Allah. Nah, istighfirillah. Langsung istighfar dan syahadat saat itu. Karena bertanya siapa menciptakan Allah gitu. Itu sudah masuk. Nah, tapi bisikan-bisikan ini bisa nyelinap di dalam pikiran. Makanya kalau ada bisikan buruk, seketika istighfar, kalau perlu ditambahi dengan syahadat dan ta'awud ya. Jadi belum sampai bisikan itu terekspresikan gitu, Ustaz ya? Betul. Atau bisikan itu belum sampai kita iyai sebagai sebuah keputusan hati. Ya. Gitu. Itu insya Allah belum. Ya. Jadi sebelum sudah di-cut sama kita ya dengan istighfar sama dengan syahadat tadi. Ya. Betul. Iya, itu prosedurnya, Bu. Ya, kalau misal itu tidak tersadarkan oleh kita lah, katakanlah gitu. Lepas. Sampai pada saat melakukan perbuatan, katakanlah ikhlas, katakanlah gitu, Ustaz. Pada saat misalkan pas nyumbang lah, katakanlah gitu. Itu nggak sadar kita, kesadarannya kurang tinggi. Nah, apakah juga bisa dengan, katakanlah sebelum mengeluarkan sesuatu tuh dengan istighfar dulu, atau bagaimana gitu untuk memurnikan tadi, Ustaz? Oh iya, kayak gitu ya. Benar. Jadi pertahapan itu disadari dengan dijaga gitu loh, Ustaz. Betul, bahkan betul. Misalnya setelah dilakukan
juga Ustadz setelah dilakukan kan akan juga Nah, proses kalau itu setelah tahun dilakukan gitu. ini agak, kalau setelah dilakukan ini agak, karena perbuatan udah selesai, ya udah yang tadi ya udah, semoga nanti yang berikutnya dijaga gitu. Misalnya Maksud orang sudah sholat nih, misalnya sholat atau sodakoh ya, orang sodakoh. Nah, proses sodakohnya itu memang ria. Begitu sampai selesai ya ria. Gimana dong? Ya udah terjadi gitu. Ya semoga gitu. Tetapi para ulama selalu memberikan optimisme dan harapan yang besar. Jalani aja, nanti Allah yang akan menjalankan keputusannya gitu. Kalau misalnya belum, makanya di konteks ini saya katakan, kalau kita melihat betapa jelimetnya ilmu hati, nggak ada satupun yang selamat kecuali yang Allah selamatkan. Makanya kita minta selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di konteks ini kita akhirnya berujung kepada satu hadis yang terkenal, orang masuk surga bukan karena amal perbuatannya, tapi karena rahmatnya Allah. Gitu. Ya itu yang kita minta, semoga Allah rahmati dengan amal yang bisa jadi sedikit sekali atau enggak murni juga, tapi Allah berkenan memberikan rahmat. Makanya ada hadis-hadis yang tamak meringankan kan, hanya gara-gara ngasih minum air ke hewan, memotong dahan, semoga. Gitu. Makanya saya ingat jangan anggap remeh perbuatan-perbuatan kecil, karena perbuatan kecil itu kan enggak kita anggap, sehingga kadar ikhlasnya bahkan bisa tinggi. Misalnya gini, ngasih duit 2.000 ke pengamen kan ya 2.000 gitu. Itu hati nggak bergerak kan biasanya 2.000 gitu. Atau ngasih kue segi kita pulang dari kondangan kita kasih kue ke bocah-bocah yang di perapatan. Ya gitu doang aja kan, bocah di perapatan gitu. Jangan dianggap remeh. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita kelak di akhirat. Gitu. Perbuatan besarnya mungkin umroh haji. Itu hatinya bergerak-gerak itu. Umroh haji gitu kan bergerak-gerak. Nyumbang masjid 100 juta, hati bergerak-gerak. Ternyata di akhirat yang diterima yang tadi 2.000 yang tidak ia sangka itu ternyata. Nah, itu di situ makanya Nabi mengatakan latah kena minal syai'a, jangan merasa hina dengan perkara baik meskipun sedikit. Karena bisa jadi itu yang menyelamatkan. Tapi bukan berarti kalau kayak gini ya udahlah kita yang remeh-remeh aja lah, yang besar-besar. Nggak boleh begitu pemahamannya. Kalau yang remeh aja bisa menjadi sebab, apalagi yang besar. Makanya biasakan perbuatan sehingga yang besar pun jadi kayak remeh, biasa aja gitu. Ya kan gitu. Kayak orang biasa ngasih 2.000, ngasih 10.000 gede banget. Gitu. Orang nggak biasa kultum, udah gede banget tuh. Saat kamu dikasih tahu, aku kultum ntar ya. Itu tanggal 2 Ramadan tuh yang kultum aku. Gitu. Tapi kalau kerjanya kultum bukan ya nggak pernah, biasa aja kayak orang ngecapres saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada banyak pertanyaan. Bagaimana Ustadz? Ada 5 pertanyaan, bagus-bagus lagi. Padahal ayo dikebut. Gak apa-apa ya Ustadz ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elvi Rahayu. Acara siraman di rangkaian prosesi pernikahan atau nujubulan yang merupakan budaya, apakah dibolehkan Ustadz? Oh ya, ini urusan fikih ya. Kalau siraman itu ada 2 kemungkinan. Jadi kalau dia meyakini sesuatu, saya tidak tahu ada keyakinannya apa enggak. Tolong ditanyakan aja, karena ini budaya-budaya ini ada yang memiliki keyakinannya, ada yang tidak ada keyakinannya. Kalau ada keyakinannya, misalnya kalau siraman itu gimana sih, disiram 7 kembang gitu, itu gimana sih? Biasanya begitu Ustadz. Jadi dari berapa sumber air gitu digabung, kasih kembang gitu, siram gitu. Itu yang disiram siapa, Bu? Ya, calon pengantin atau yang sudah hamil? Bukan. Ini kalau siraman yang pernikahan itu, prosesi pernikahan itu yang mau menikah itu disiram. Malah ada prosesi wudhu segala Ustadz kalau itu di depannya sebelum mulai gitu loh. Jadi memang ada lucu gitu ya. Tapi gimana Ustadz tuh? Lucu. Karena aku nggak kenal nih budaya ini. Karena saya kan dari Pantura ya. Pantura itu orang Jawa tapi sudah selesai anunya. Dakwahnya sudah selesai. Kan dulu para wali di Pantura. Para wali nggak kenal selain Pantura sih dulu para wali. Jadi dilihat.
Kalau ada keyakinannya, misalnya keyakinannya kalau disiram 7 ini maka hidupnya layak, bagus dan macam-macam, berarti itu sudah mendekati syirik. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau tidak ada keyakinannya, ya berarti hanya bid'ah aja. Kalau itu dianggap ibadah. Tapi kalau bukan dianggap ibadah, ya sekedar budaya, ya budaya aja. Gitu. Nah, saran saya yang bias kayak gini dihindari aja. Pokoknya kita kalau dalam bahasa beragama ini gini, hidup itu cari yang pasti-pasti aja. Yang nggak pasti jangan. Gitu. Ya, semua keputusan Allah. Gitu. Nah, karena khawatir nanti kalau kita masuki produk ternyata itu ada keyakinan, nanti kita berbisik keyakinannya. Kalau nanti nggak disiram dari 7 sumur, nanti bahaya hidupnya panjang lebar. Gitu. Ya kan bahaya sekali. Naudzubillah bisa kesyirik kan. Sama seperti yang 7 bulan tadi gimana, Ustaz? Nah, kalau 7 bulanan ini sebenarnya kan mendoakan apa? Ini agak beda lagi nih kalau 7 bulanan. Ini kan mendoakan bayi. Ya mendoakan nggak apa-apa kalau mendoakan aja. Nah, berarti nanti bahasanya masalah apakah itu masuk kategori ibadah atau tidak ibadah. Kalau sekedar mendoakan itu berarti doa yang ghairu mahdha, ya boleh-boleh aja mendoain. Orang doain kan ibadah ghairu mahdha. Tapi kalau ternyata ada aturannya macam-macam, apakah bisa masuk bid'ah atau nggak bisa masuk bid'ah, itu tergantung prosesinya yang ada di situ. Sebenarnya kalau kita mau yang lebih tepat tuh ya didoakan pas saat peniupan roh. Itu sebenarnya yang paling tepat kalau mendoakan. Pas umur 120 hari itu yang paling tepat. Karena saat itu Allah tetapkan baik, buruk semuanya. Gitu. Kalau 7 hari udah tetap semuanya itu selesai penetapannya itu. Gitu. Cuman mungkin bisa jadi ya ingin lahir selamat dan macam-macam. Boleh aja. Kalau doa umum ya, tapi kalau ada ritual tertentu, apalagi keyakinan tertentu, dilihat keyakinannya apa. Paham ya? Ya. Nah, jadi kalau doa saja, mendoakan saja nggak apa-apa, mendoakan saja. Tapi kalau ada ritual tertentu, keyakinan tertentu selain yang diberikan oleh agama, ya ini bahaya. Naudzubillah min dzalik. Ya Ustaz. Makanya di konteks kayak gini nih, saya sarankan pokoknya yang agak meragukan ditinggalkan aja dulu. Yang paling gampang jalankan dengan proses yang sudah umum, misalnya didoain aja atau dibacain Quran, gitu-gitu aja. Itu akhirnya kita lepas dari jeratan-jeratan yang meragukan. Itu kita ngikuti aja hadis Nabi al-hal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Ada umur-umur yang syubhat. Nah, itu untuk menjaga agama kita, maka faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Yang menjaga syubhat, maka dia telah membersihkan hatinya dan membersihkan agama dan kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya Ustaz, selanjutnya ya Ustaz. Bagaimana dari ibu ya, ibu apa Mas nggak tahu nih, Danis. Bagaimana langkah praktis mendatangkan ketakutan diri ini kepada Allah? Ya, kalau langkah praktis untuk khauf itu sering membaca ayat-ayat azab dan hadis-hadis azab. Sering aja. Dan itu paling ilmiah. Bacaan itu pengaruhnya sekitar 60%. Gitu. Bahkan sama film, itu kuatan bacaan. Sama suara, itu kuatan bacaan. Gitu. Ya. Kalaupun kita anggap itu, tapi yang jelas lebih dari 50% pengaruh bacaan itu. Gitu. Ada 3 Kak, informasi itu. Lewat mata, lewat telinga, bacaan, lewat mata itu bacaan, sama film ya. Itu bacaan lebih kuat. Gitu. Itu salah satu hikmah Quran bacaan. Ternyata bacaan itu lebih kuat pengaruhnya. Imajinasinya lebih kuat bahkan daripada film. Yang muncul dari sebuah teks itu. Itu baca aja ayat azab atau hadis tentang azab. Nah, kalau ayat azab itu kan di akhir-akhir. Nah, perlu dilanjutkan dengan hadis-hadis masalah azab. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa menghilangkan rasa takut, sering aja datang ke pengkuburan. Jadi kalau mulai jenazah, sampailah engkau ke liang lahat dan ikut masuk ke liang lahat, ikut bantu ikut bantu memasukkan jenazah. Itu insya Allah menghadirkan rasa takut yang tinggi. Jangan
nonton dari kejauhan, itu insya Allah udah, tapi akan jauh lebih terasa nasihatnya itu kalau kita turun ke liang lahat. Itu luar biasa. Kita tahu persis kondisinya dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, nggak ada salahnya kita buka sejarah masa lalu tentang azab Allah kepada hamba-hambanya. Gitu. Termasuk sejarah yang dekat dengan kita. Hamba-hamba Allah yang diadab oleh Allah karena kemaksiatannya. Semoga Allah berikan rasa takut yang tinggi kepada Allah. 3 cara insya Allah Allah mudahkan. Amin. Fadal? Ya, Ustadz, dari Ibu Eva. Ustadz, tadi katanya seseorang akan meninggal sesuai kebiasaannya. Tetapi sepertinya berlawanan dengan hadis yang awal tadi, yaitu seseorang yang sepanjang hidupnya beramal surga, tapi di ujung hayatnya beramal ahli neraka. Bagaimana itu menjelaskannya, Ustadz? Iya, kalau yang tadi itu kan ungkapan Imam Ghazali ya. Mungkin itu bagian dari beliau meneliti dan juga beberapa hadis yang lain. Gitu. Apakah dengan hadis tadi sebenarnya nggak bertentangan? Karena kalau yang ke hadis tadi bicara tentang bagaimana yang menentukan akhir hayat itu adalah Allah. Gitu. Menentukan akhir itu Allah. Sehingga orang perlu waspada, yang tadi saya angkat supaya waspada. Jangan sampai kebaikan ini nggak sampai akhir, cuman sebelum akhir berhenti dan berganti kemaksiatan. Gitu. Nah, sementara kalau ungkapan tadi kan bicara kebiasaan orang, bukan kepastian ya. Kebiasaan orang, bukan kepastian. Itu kebiasaan orang diwafkan dalam keadaan kebiasaannya. Itu kebiasaan orang yang ia dapati. Kalau yang tadi hakikatnya perkara, hadis yang tadi hakikatnya perkara, kalau ini kebiasaan orang. Toh kalau kita perhatikan orang-orang soleh kan meninggalnya misalnya Umar waktu sholat, tapi ditusuk. Abu Bakar tidak, sedang biasa, istirahat biasa. Rasulullah waktu duha, sakit. Ya. Itu Utsman sedang baca Quran. Ali berangkat ke masjid. Nah, itu kan kondisi akhir hayatnya orang-orang yang telah jelas-jelas masuk surga. Jadi ungkapan tadi, lihat ungkapan untuk kebiasaan orang. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, barangkali kalau saya boleh tajamkan lagi Ustadz ya. No. Di hadis yang awal itu kan sepertinya gini Ustadz. Ini orang udah berbuat baik gitu loh. Tapi katakanlah kita nggak berpikir negatif sama Allah, barangkali karena kita nggak paham aja ya bahwa Allah adil ya Ustadz. Terus tiba-tiba sepertinya Allah kasih dia surga gitu loh Ustadz. Jadi itu barangkali yang dipertanyakan karena teksnya seperti itu, menyiratkannya seperti itu. Ya, memang banyak orang yang Jadi itu sebenarnya pesan utamanya hati-hati dengan kondisi akhir karena bisa berubah. Itu hadis tadi itu pesan utamanya atau titik tekannya itulah kuasa Allah gitu. Jadi Anda berbuat baik atau Anda tidak baik itu keputusan Allah. Bukan karena Anda. Ini kembali ke tauhid ya. Jadi waktu kita berbuat baik itu bukan kita yang berbuat baik. Allah yang kehendaki berbuat baik, bukan karena engkau. Gitu. Oleh karena itu tidak boleh bersandar kepada diri sendiri perbuatan baiknya. Saatnya ada orang berbuat baik dengan izin Allah sekarang ya. Apakah yang membuat kita sekarang itu bisa ngaji, itu kita? Bukan. Allah yang membuat kita bisa ngaji. Nah, nanti ditanya, lalu kalau gitu untuk apa kita? Ya kita dikasih ruang oleh Allah berpikir, kita gunakan itu. Tapi hakikatnya perkara Allah yang membuat kita ngaji, nggak ngaji itu. Nah, oleh karena itu perlu terus menjaga. Nah, salah satu hikmah, kok bisa sampai ada orang gitu? Begitu. Itu sebenarnya dalil betapa kuasanya Allah. Gitu. Nah, nanti ditarik sebab kok ada orang baik, kok akhirnya tergelincir di belakang. Oh, bisa jadi ada ini, ada sebabnya kayak tadi yang rahib tadi kok bisa kayak gini ya, ternyata begini bisa jadi gitu. Itu mungkin kurang apanya, hatinya nggak kejaga, waktu perbuatan baiknya itu nggak kejaga atau apa gitu. Tapi intinya dari hadis tadi bukan berarti wah terus kalau gitu
Untuk apa kita berbuat baik? Itu ujungnya bisa berubah. Itu hadis tentang qada qadar. Itu kan tentang qada qadar. Bahwa memang yang terjadi keputusan Allah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah putuskan yang baik. Gitu. Pesannya itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Dari dari kami insya Allah. ya, paham Ustadz. Alhamdulillah paham. Dari Ibu Nurahini, apakah kondisi su'ul khotimah dari seseorang sudah tertulis dalam Lauful Mahfudz yang tidak bisa diubah? Ya, tentu itu keputusan Allah ya. Tapi kita tidak tahu keputusan Allah. Paham ya? Itu keputusan Allah. Tapi manusia tidak tahu keputusan Allah. Yang ia tahu, dia wajib mengerjakan ini dan itu. Nah, dan dia diminta, disuruh, diharapkan, meminta kepada yang memutuskan. Insya Allah kalau kita memohon baik, berusaha baik, Allah putuskan yang baik. Insya Allah. Lah kalau aku putusannya buruk gimana? Lah engkau tidak tahu keputusanmu. Paham ya? Paham ya kira-kira ya? Karena kalau saya tidak teruskan jawabannya ke arah sini, nanti orangnya jadi pesimis. Suruh keputusan Allah, terus untuk apa aku berusaha? Enggak, engkau tidak tahu keputusanmu. Yang engkau tahu, engkau wajib berbuat baik, wajib berdoa. Dan Allah itu maha adil. Insya Allah lah. Gitu. Kalau kita berusaha, Allah kasih hasil yang baik. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki dapat hasil dari apa yang ia kerjakan. Dan bagi wanita dapat hasil dari apa yang ia kerjakan. Surat An-Nisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jadi harus mengedepankan juga positif thinkingnya ya, atau maha adilnya Allah, bahwa itu pasti tidak bisa enggak, Allah pasti adil gitu kata saya. Nah benar, iya. Allah itu maha adil. Insya Allah kalau kita berbuat baik, Allah kasih kebaikan. Insya Allah. Bahkan secara mungkin kalau kita melihat kan secara dohir, nggak tahu batinnya, sehingga Allah kasih keputusan yang itu gitu kan Ustadz ya? Iya betul. Ya. Baik Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Ibu Elvi Rahayu mengenai orang yang sepanjang hidupnya melakukan amalan surga tapi di akhir hidupnya melakukan amalan akhir neraka sehingga dia masuk neraka. Apakah bisa disebabkan hatinya sering melakukan maksiat karena lahir orang melihat dia baik tapi secara batin tidak, sehingga akhir hidupnya dibuat melakukan amalan akhir neraka? Tentu kemungkinannya itu terjadi ya, kemungkinan terjadi. Tapi hadis tadi bicara tentang betapa keputusan Allah itu yang berjalan gitu. Nah, itu pesan utamanya, betapa keputusan Allah itu yang berjalan, bukan keputusanmu yang berjalan. Sehingga orang yang hampir-hampir masuk surga itu pun nggak bisa masuk surga kalau Allah tidak putuskan masuk surga. Oleh karena itu, mohonlah pada Allah agar diputuskan yang baik. Gitu. Itu ya. Nah, kenapa kok bisa ada perubahan keputusan kayak gitu itu? Itu pertama itu terserah Allah, itu hanya Allah yang tahu. Gitu. Hanya Allah tahu kenapa dapat kayak gitu. Tapi yang jelas, engkau wajib berusaha dan berdoa agar tidak tergelincir di ujung hayat kayak gitu. Nah, meskipun nanti kalau kita renungi, kenapa kok bisa tergelincir? Nah, itu bisa jadi memang ada karena hati, karena syahwat yang tidak macam-macam bisa tergelincir. Nah, itu tergelincir tapi akhirnya selesai sampai itu. Naudzubillah min dzalik. Pertanyaan kalau diteruskan pertanyaannya, lah kan tetap harus dihisab kan dia punya baik, punya buruk, kok masuk neraka, uang buruknya sebentar, bisa jadi buruknya fatal. Contohnya murtad, naudzubillah kan, buruknya fatal kan. Tapi kalau buruknya tidak fatal, misalnya dia baik 60 tahun, terus buruk seminggu terus meninggal, ya. Nanti kan tetap dihisab kan, ada mizan perbuatan baik, perbuatan buruk. Bisa jadi perbuatan buruk yang seminggu ini ternyata menghapus semua kebaikan yang di akhir hayat. Bisa jadi. Karena ada amal-amal yang menghapus kan. Ada amal-amal yang menghapus. Contohnya menghina Rasulullah, itu menghapus amal. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi Ustadz ya, pertanyaannya. Dari Hunter. Siapa itu saya nggak tahu Hunter ya. Pak Ustadz, doa agar bisa husnul khotimah apa ya? Oh iya. Itu ada salah satu doa yang populer.
Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya. Ya, was'al khaira a'malina khawatimah. Apa nanti saya itu apa ada jadi apa aja dulu ya. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah akhir dari setiap urusan kami. Perbaikilah akhir dari setiap urusan kami. Was'al khaira a'malina khawatimah. Dan jadikanlah sebaik-baik perbuatan kami menjadi akhir dari hidup kami. Gitu. Sering dibaca oleh Imam Sudais waktu di ngimamin Ramadan di sholat witir. Was'al khairu a'malina khawatimah. Dan Sekali lagi Ustaz, jadikanlah apa tadi? Jadikanlah sebaik, yang pertama ya, jadikanlah sebaik-baik perbuatan kami sebagai akhir dalam hidup kami. Oke? Insyaallah. Ya, Ustaz. Terima kasih. Sebentar ya, ada satu lagi. Dari Ibu Eva. Kalau yang biasa melakukan amalan neraka, terus dia kok bisa melakukan amal surga? Itu bagaimana, Ustaz? Oh iya. Hidayah Allah. Lah yang kafir bisa masuk Islam, ini hidayah Allah. Umar yang membunuh Rasulullah masuk Islam, tapi lama Islamnya ya. Kan nggak sedikit ada orang kafir, mu'alaf mati. Gitu kira-kira. Itu hidayah Allah, diberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Makanya yang belum dapat hidayah, jangan putus asa dari hidayah Allah. Tapi yang sudah dapat hidayah, jangan sombong, karena bisa jadi disambut oleh Allah SWT. Mungkin. Nah, nanti kita bahas asbabul hidayah. Kok bisa dia dapat hidayah ya? Pasti ada sebab-sebabnya kan. Bisa jadi dia emang apa, bisa jadi apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz. Sepertinya saya lihat dulu di raise hand ada nggak ya? Ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada ya kayaknya Ustadz. Di chat juga udah habis. Tapi ini ada permintaan doa yang tadi mohon ditulis lagi nanti ke depan. Kalau sekali lagi ada nanti kita share di chat ya Ustadz ya. Ya nanti di grup Bu, insya Allah. Dikasihkan ke Bu Yuli kayak kemarin. Boleh di grup. Nanti diingatkan Bu. Ini ada juga pertanyaan Mbak yang mau ikut grup, saya malah belum share ke sini ya. Pak Agung, tolong Pak Agung, kalau ini Pak Agung yang mau ikutan, salah satu boleh, nggak usah di tempatnya saya, nggak apa-apa Pak Agung, di Tazkiyatun Nafs juga boleh, jadi nanti kan sama aja infonya. Oh ini ada apa lagi nih, satu lagi? Ya itu doa itu ya. Oh doanya udah ya? Iya. Oke, saya screen dulu sebentar. Ya baik Ustadz, rupanya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Okay. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaan dan jawabannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Ustadz, sebelum diakhiri mohon doa untuk kita semuanya. Dan sekali ditutup ya Ustadz ya. Ya. Monggo silakan. Masya Allah, jamaah dirahmati Allah. Semoga tema pagi hari ini menginspirasi kita semua. Dan Allah berikan kita rizki husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha ya Rahmanu ya Rahim irhamna. واغفظنا وعافنا واعف عنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل خير عمري خاتمه وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, baik teman-teman, kita akhiri ya kajian sekarang hari ini untuk berjumpa besok jam 8 sampai jam 10 ya Ustadz, kajian parenting. Ya. Ditunggu, nanti ada infonya di grup ya, atau nanti ada yang hubungi Bapak Ibu.
Baik, kita tutup kajian kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.